Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai trigger. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Baharudin Suwibowo, NAP 2103121010 kelas 2 di 3 ITA. Dengan dosen pembimbing saya, Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Kita akan membahas mengenai praktikum 13 basis data. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kita akan menjelaskan perbedaan tipe dari trigger. Dan kita akan menjelaskan database trigger beserta kegunaan-kegunaannya. Kemudian kita akan membuat sebuah database trigger dan kita akan menjelaskan aturan dari database trigger. Dan terakhir kita akan menghapus database trigger. Yang pertama, mengenai tipe dari sebuah trigger itu sendiri. Jadi sebuah trigger adalah prosedur dari blok PLSQL yang terdapat tabel, view, skema, atau database. Dan trigger ini dieksekusi ketika eventnya mendapatkan posisinya, ketika memang sudah waktunya. Bisa keduanya, jadi application trigger maupun database trigger. Application trigger ini muncul ketika sebuah event bekerja dengan sebuah aplikasi khusus. Dan database trigger ini muncul ketika event data seperti DML atau event system seperti logon atau shutdown bekerja pada sebuah skema database. Jadi tipe-tipe trigger ini ada beberapa ya. Terutama yang paling sering kita gunakan adalah apabila ketika kita melakukan sebuah proses insert atau update atau delete itu berkaitan dengan tabel lain. Jadi ketika kita melakukan sebuah proses DML pada suatu tabel, maka yang kita harapkan adalah operasi tersebut juga memberikan dampak pada tabel lain yang datanya juga ada hubungan dengan tabel tersebut. Nah, ini kita dapat menggunakan trigger. Sebagai contoh, apabila kita memiliki kasus penyimpanan data kelahiran, yang apabila kita menyimpan data kelahiran, harusnya data kelahiran ini juga dikopikan pada tabel data di Spenduk, maka kita dapat menggunakan trigger. Jadi ketika diinsertkan pada tabel data kelahiran, maka otomatis juga akan menginsert pada tabel di Spenduk. Kemudian berikutnya adalah langkah-langkah untuk mendesain sebuah trigger. Jadi desain trigger ini dalam menunjukkan action yang terrealisasinya dan operasi global yang menengahnya. Dan jangan mendesain trigger di mana ada function yang sudah ada dalam server Oracle atau dia menduplikasi dari trigger-trigger yang lain. Membuat prosedur tersimpan dan masukkan dalam trigger jika kode PLSQL sangat banyak. Jadi kita dapat menggunakan store prosedur dalam sebuah trigger. Sebenarnya langkah untuk mendesain sebuah trigger adalah kita harus memahami masalahnya dulu. Kita harus memahami apa yang kita inginkan dan bagaimana cara mewujudkan apa yang kita inginkan tadi. Dan kita harus memahami apakah trigger ini benar-benar dibutuhkan. Sebagai contoh seperti tadi, apabila pada umumnya ketika user melakukan input data kelahiran, maka data kelahiran ini akan masuk pada tabel kelahiran. Sedangkan pada kondisi lain, tabel Dispenduk juga membutuhkan data kelahiran tadi. Di mana data pada Dispenduk ini dia nantinya akan berdiri sendiri. Jadi apabila data kelahiran dihapus, maka data di Dispenduk tidak terhapus. Apabila kasus seperti ini, kita dapat menggunakan trigger untuk mengcopy data kelahiran dari tabel kelahiran menuju ke tabel Dispenduk atau pada database lain. Kemudian kita akan mempelajari mengenai pembuatan sebuah DML trigger. Jadi sebuah statement trigger itu berisi waktu triggernya, eventnya apa, nama tabelnya, tipe triggernya, baris atau statement, klausa when, dan trigger untuk body atau PLSQL blocknya. Jadi waktu trigger ini ada beberapa. Jadi untuk tabel itu ada before, after, untuk view ada instead of. Jadi untuk tabel sebagai contoh before, apabila kita akan mengupdate tabel dan kita mengharapkan ada perubahan pada tabel lain atau pada tabel tersebut sebelum operasi DML dilakukan, maka kita menggunakan kita menggunakan waktu trigger before. Untuk after ini akan dieksekusi apabila perintah DML sudah dijalankan pada tabel tersebut. Untuk view kita menggunakan waktu trigger instead of. Kemudian event untuk trigger ada insert, update, atau delete. Jadi kita dapat menggunakan trigger ketika kita menginsertkan sebuah data seperti contoh pada data saya tadi, seperti contoh kasus saya tadi, atau update atau delete. Update sebagai contoh apabila kita membuat sebuah perubahan pada tabel kelahiran,
maka kita juga dapat men-trigger update ini juga akan diberlakukan pada tabel dispenduk seperti pada contoh yang saya jelaskan sebelumnya. Karena pada dasarnya kelahiran pada dispenduk data harus data yang terakhir dari apa yang diupdate pada data kelahiran. Kemudian delete kita juga dapat menerapkannya. Jadi apabila data kelahiran dihapus, kemudian data dispenduk dihapus. Tapi contoh kasus seperti ini cukup jarang. Karena data dispenduk merupakan data master yang tidak sebaiknya dihapus. Tapi apabila dilakukan trigger itu memungkinkan. Berikutnya nama tabelnya. Jadi nama tabel yang akan ditempati trigger tersebut atau view yang akan ditempati trigger tersebut. Kemudian tipe triggernya for each row atau for each statement. Jadi setiap baris trigger ini akan dieksekusi untuk setiap baris atau setiap statementnya. Kemudian kita dapat menggunakan klausa when, dan terakhir yaitu trigger untuk body harus merupakan PL SQL block. Jadi sekian penjelasan saya mengenai DML trigger, mengenai sebuah trigger. Untuk penerapan trigger akan kita bahas pada praktikum-praktikum berikutnya. Jadi sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.